Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Deputi Kominfo Republik Indonesia memantau pelaksanaan program prioritas nasional di Kota Banjarmasin, sekaligus memperkuat sinergi transformasi digital pemerintah daerah. Ratusan bikers memulai touring internasional dari Banjarmasin menuju Singkawang. Event ini sekaligus promosi wisata dan komunitas otomotif. Wali Kota melepas 1.500 atlet Porprov Kalimantan Selatan. Target juara umum jadi semangat Banjarmasin untuk harumkan nama daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin menerima kunjungan tim Deputi Bidang Materi, Komunikasi, dan Informasi Republik Indonesia. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring pelaksanaan program prioritas nasional di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan berlangsung di ruang rapat Wali Kota Banjarmasin Kamis pagi. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Deputi 1 Muhammad Isra Ramli diterima Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Iksan Budiman bersama sejumlah pejabat SKPD terkait. Deputi 1 Muhammad Isra Ramli mengatakan pihaknya ingin memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan dengan baik di tingkat daerah. Ia menyebut akan meninjau langsung kegiatan Koperasi Merah Putih dan sentra pemberdayaan pangan dan gizi di Banjarmasin. Isra juga mengapresiasi dukungan dan komitmen pemerintah Kota Banjarmasin yang aktif menjalankan program nasional serta mendorong peningkatan kualitas pelaksanaannya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Iksan Budiman melaporkan ada 4 program prioritas nasional yang telah berjalan di Banjarmasin. Di antaranya makan bergizi gratis, sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan. Iksan menyebut, dari total 52 Koperasi Merah Putih yang dibentuk di setiap kelurahan, 6 di antaranya sudah aktif beroperasi dan 3 menjadi percontohan di tingkat provinsi. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan pengendara motor besar tampak memenuhi halaman Balai Kota Banjarmasin Rabu pagi. Mereka berasal dari berbagai provinsi bahkan beberapa negara tetangga, bersiap mengikuti touring lintas pulau menuju Singkawang, Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Iksan Budiman menyebut kegiatan ini bukan sekadar touring, tetapi juga sarana promosi wisata kota. Menurutnya, Banjarmasin patut berbangga menjadi titik start utama ajang internasional yang diikuti komunitas Ikatan Motor Besar Indonesia atau IMBI. Sebuah kebanggaan ketika Banjarmasin dijadikan titik start touring dari teman-teman bikers IMBI menuju ke Singkawang. Yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman yang berkumpul hari ini tidak hanya dari Kalimantan ternyata, tapi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Pulau Jawa, dan seluruhnya di Indonesia. Ini mendapatkan kesan yang baik Banjarmasin, dan saya percaya IMBI ini mempunyai pengaruh yang besar dalam hal promosi pariwisataan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal IMBI Pusat Muhammad Iqbal menjelaskan, event ini melibatkan peserta dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Sebanyak 100 bikers dari 15 provinsi ikut ambil bagian dalam perjalanan lintas pulau ini. Akan dihadirin oleh lebih kurang 1.000 peserta dari Malaysia, Thailand, Brunei, dan dari Indonesia. Kebetulan tahun ini IMBI menjadi tuan rumah dan startnya adalah dari Banjarmasin. Peserta dari Indonesia, dari IMBI ada dari 15 provinsi, sejumlah sekitar 100 bikers dari 15 provinsi anggota IMBI di seluruh Indonesia. Dan kami tentunya sangat berterima kasih atas keramatamahan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah daerah Banjarmasin dan juga bantuan daripada Bapak Dirlantas untuk mengamankan rute ini, mengamankan perjalanan kami. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar.
Dukungan juga datang dari kepolisian. Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Muhammad Fahri Siregar memastikan pengamanan dan pengawalan penuh selama perjalanan menuju Singkawang. Pada kesempatan ini kami hadir untuk bisa berkolaborasi terus dengan IMBI dan tentunya kami sudah menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, Kamtib Lantas, di mana kami berharap bahwa rekan-rekan IMBI ini bisa menjadi pelopor tertib lalu lintas baik dalam kegiatan event ini maupun juga event-event yang lain. Selain memperkuat silaturahmi antara komunitas motor, kegiatan ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkenalkan pesona wisata Kalimantan ke tingkat internasional. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Suasana semangat tampak mewarnai pelepasan kontingen Banjarmasin menuju Porprov Kalimantan Selatan ke-12 di Kabupaten Tanah Laut. Acara ditandai dengan penyerahan bendera KONI dari Wali Kota Muhammad Yamin kepada Ketua KONI Banjarmasin Hermansyah, disaksikan pengurus KONI, pelatih, dan para atlet yang siap bertanding. Dalam arahannya, Wali Kota Yamin menegaskan bahwa Porprov bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga wadah menunjukkan semangat juang dan kekompakan tim. Ia mengingatkan para atlet agar menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga nama baik Kota Banjarmasin. Jadi kita hanya berpesan kepada seluruh para atlet bahwa bertanding dengan sportif dan jaga nama baik Kota Banjarmasin dengan etika, attitude dan sebagainya. Kita membawa masyarakat Kota Banjarmasin, khususnya para atlet Banjarmasin itu yang memiliki integritas ya. Dan juga kepada para pelatih, kita berharap bisa terus memberikan bimbingan, motivasi calon atlet-atlet kita, para atlet kita yang mengurus nanti. Semoga apa yang kita harapkan bisa sesuai harapan kita. Artinya kita bisa mendapatkan juara umum. Sementara itu, Ketua KONI Banjarmasin Hermansyah menyebut total kontingen yang diberangkatkan mencapai 1.548 orang, terdiri dari 1.192 atlet, 179 pelatih, dan 177 ofisial untuk 62 cabang olahraga. Dengan persiapan matang, pihaknya optimistis Banjarmasin dapat merebut kembali gelar juara umum pada Porprov tahun ini. Kota Banjarmasin menargetkan merebut kembali gelar juara umum pada Porprov tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut. Insya Allah dengan segala persiapan yang telah dilakukan, target tersebut akan kita capai bersama-sama. Ajang ini diharapkan menjadi momentum mempererat solidaritas dan kebanggaan bagi warga Kota Banjarmasin di dunia olahraga Kalimantan Selatan. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Deputi Kominfo Republik Indonesia memantau pelaksanaan program prioritas nasional di Kota Banjarmasin, sekaligus memperkuat sinergi transformasi digital pemerintah daerah. Ratusan bikers memulai touring internasional dari Banjarmasin menuju Singkawang. Event ini sekaligus promosi wisata dan komunitas otomotif. Wali Kota melepas 1.500 atlet Porprov Kalimantan Selatan. Target juara umum jadi semangat Banjarmasin untuk harumkan nama daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong agar aset-aset daerah dapat dikelola lebih optimal dan produktif.
Melalui Badan Hukum, pemerintah kota menggelar sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah di salah satu hotel Banjarmasin Rabu pagi. Kegiatan ini diikuti perwakilan seluruh SKPD dan pejabat pengelola barang milik daerah. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Iksan Budiman menegaskan, aset daerah memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Iksan mengingatkan agar aset yang dimiliki tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan harus dikelola secara sistematis dan memberikan manfaat ekonomi. Ia juga menyoroti berkurangnya dana transfer pusat yang menuntut pemerintah daerah lebih mandiri secara fiskal. Menurutnya, pengoptimalan aset menjadi strategi efektif meningkatkan PAD tanpa menambah beban pajak atau retribusi masyarakat. Iksan berharap setiap SKPD mampu berperan aktif sebagai penghasil pendapatan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Ini hal yang sangat penting pada saat ini, di mana kita dituntut meningkatkan pendapatan asli daerah kita, yang mana pada saat peningkatan itu dalam sektor pajak sudah terkunci, kemudian dalam sektor retribusi juga tidak memungkinkan, maka kita melakukan terobosan-terobosan lain. Salah satunya adalah pemanfaatan aset kita untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Pemanfaatan aset daerah ini nanti bisa dalam bentuk nanti kerjasama pemanfaatan aset, atau sewa aset, ataupun dengan retribusi jasa usaha aset tersebut. Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah nyata pemerintah Kota Banjarmasin dalam menegakkan prinsip good governance di bidang pengelolaan aset daerah. Fudail dan Novidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Fenomena pencurian meteran air milik Perumda Air Minum Banjarmasin kembali marak terjadi di sejumlah kawasan Kota Banjarmasin. Pelaku disebut menyasar perumahan baru yang masih sepi dan belum berpenghuni. Sekretaris PDAM Banjarmasin Zulbadi membenarkan meningkatnya kasus pencurian meter air dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya pencurian terjadi baik pada siang hari saat warga bekerja maupun pada malam hari ketika lingkungan sedang sepi. Pam Banjarmasin mencatat sedikitnya 184 kasus pencurian meter air yang menyebabkan kerugian bagi pelanggan dan perusahaan. Pasalnya air yang mengalir tanpa terukur akan tercatat sebagai kehilangan distribusi. Zulbadi mengimbau warga lebih waspada terhadap orang asing yang mencurigakan dan segera melapor jika melihat tindakan yang mengarah pada pencurian. Ia menegaskan seluruh petugas resmi PAM selalu dilengkapi atribut dan tanda pengenal untuk menghindari penipuan oleh pelaku yang berpura-pura sebagai petugas. Sebetulnya kita tuh menghimbau ke petugas, bukan petugas ke masyarakat, kalau bisa, masyarakat paling nggak yang masuk gang atau masuk komplek, kalau ada kelihatan orang yang tidak jelas, ya perlu dipertanyakan. Nah, tapi kalau itu petugas PDAM, kita tuh ada melakukan tera, ada melakukan ganti meter, terus ada melakukan pembaikan diriannya. Itu biasanya petugas kita tuh lengkap dengan atributnya, ada tanda pengenal, bajunya seragamnya ada peralatan kerjanya ada, dan kalau mau boleh ditanyakan, dan apabila mencurigakan baiknya ditanyakan. Sebagai langkah cepat, Pam Banjarmasin membuka hotline pengaduan khusus bagi warga yang kehilangan meteran air, serta terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna menekan angka pencurian. Fudail dan Novidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung.
Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Deputi Kominfo Republik Indonesia memantau pelaksanaan program prioritas nasional di Kota Banjarmasin, sekaligus memperkuat sinergi transformasi digital pemerintah daerah. Ratusan bikers memulai touring internasional dari Banjarmasin menuju Singkawang. Event ini sekaligus promosi wisata dan komunitas otomotif. Wali Kota melepas 1.500 atlet Porprov Kalimantan Selatan. Target juara umum jadi semangat Banjarmasin untuk harumkan nama daerah. Kota Banjarmasin menjadi tuan rumah Jambore Sepeda Lipat Nasional atau Jamselinas ke-14 tahun 2025. Ratusan pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kegiatan ini dengan start dari Siring Balai Kota Banjarmasin Sabtu pagi. Event berskala nasional ini digagas oleh Indonesia Folding Bike atau IDFB, komunitas sepeda lipat terbesar di Indonesia. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama Sekretaris Daerah Kota Iksan Budiman melepas ratusan peserta yang akan menempuh rute sejauh 21 km mengelilingi kota dan menelusuri tepi Sungai Martapura. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Iksan Budiman menyebut Jamselinas menjadi ajang kebanggaan karena diikuti peserta dari hampir seluruh provinsi di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Ia menilai kegiatan ini bukan hanya ajang olahraga, tapi juga sarana promosi wisata sungai dan ekonomi kreatif daerah. Dengan medan yang datar dan dikelilingi sungai, Banjarmasin menawarkan pengalaman unik bagi peserta, sekaligus memperkuat citra kota sebagai destinasi ramah pesepeda dan ramah lingkungan. Sajian rute itu lebih rute santai keliling Kota Banjarmasin, jarak tempuh kurang lebih sekitar 21 km. Nanti kita sajikan siring sungai, kita sajikan jembatan kita, karena kita tidak punya tanjakan kita jembatan, maka itu yang kita sajikan. Mudah-mudahan
ini berkesan bagi seluruh peserta, dan tadi kemarin juga ada sudah respon dari Pak peserta bahwa Banjarmasin ini daerah yang menarik, daerah yang unik katanya karena lain dari yang lain. Kalau di daerah lain disajikan gunung, kemudian wilayah-wilayah lainnya, kita wilayah yang anti mainstream, itu sungai. Nah ini yang mungkin mudah-mudahan ini menarik bagi para tamu kita. Kegiatan Jam Selinas ke-14 ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus memperkenalkan potensi wisata sungai khas Banjarmasin ke tingkat nasional. Fudail dan Fiderlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.